Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi fatara as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat peserta halaqah Al-Qur'an kita di setiap hari Jumat pagi waktu Indonesia dan Kamis malam waktu Amerika Serikat. Pertama-tama tentunya kembali kita menyampaikan puji syukur kita yang tak terhingga, tiada henti-hentinya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita ini ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tentunya senantiasa dalam keadaan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di tengah-tengah situasi yang masih kurang menguntungkan menurut perkiraan kita, menurut hitung-hitungan kita, ada satu hal yang selalu kita harus ingat bahwa husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang harus terus-menerus untuk kita jadikan sebagai pelajaran utama. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada kehendak atau keinginan untuk sesuatu yang tidak baik kepada hamba-hambanya, khususnya yang beriman tentunya. Karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Kasih, Maha Cinta. Kalaupun ada sesuatu yang menurut perkiraan kita kurang baik, maka sesungguhnya itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang dengan sesuatu yang menurut kita kurang baik itu adalah awal dari kebaikan untuk kita semua. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu tapi itu yang baik justru untuk kita semua. Dan oleh karenanya kita harus terus-menerus belajar untuk berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabat-sahabatnya sehingga pada hari ini pun dan sampai hari kiamat nanti Islam ini akan menjadi agama petunjuk bagi kita semua dan umat manusia. Dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu belajar untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta, sekali lagi seperti yang sering kita ulang-ulangi, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah prasyarat keimanan kita. Bahwa kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta itu harus ada dalam jiwa kita, dalam dada kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah malam ini kembali kita ketemu pada pelajaran pekanan kita, pada pelajaran mingguan kita, halaqah Al-Quran, pertemuan dengan belajar Al-Quran. Tentu seperti pada waktu-waktu yang lalu, kita melanjutkan ayat-ayat yang sudah pernah kita bahas, dan kita masih berada di surah Al-Baqarah. Pada kesempatan ini kita masuki ayat 67, dan insya Allah kita akan pelajari hingga 68. Tapi tema kita kali ini sungguhnya adalah 67 sampai 71. Ya, karena satu kisah ini berada pada ayat 67, 68, 69, 70, dan 71.
Tapi insya Allah pada malam hari ini kita akan hanya membaca 2 ayat saja. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Nah, seperti biasanya, saya akan membacakan 2 ayat yang akan kita baca dari surah Al-Baqarah ayat 67 dan 68. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون Sadaqallahul azim. Baik, siapa kira-kira ingin volunteer? 2-3 orang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Depok. Silakan. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah Tazbahu. Ya. Za. Ya.
Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Fafa'alu ma tu'marun. Alhamdulillah. Baik. Siapa lagi? Insyaallah silakan di unmute yang ingin membaca. Saya Ustaz Ya, silakan. dari Makassar Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Alhamdulillah, mumtaz, bagus sekali bacanya. Satu lagi yang terakhir insyaallah. Siapa? Yang mau volunteer? Baik, kalau nggak ada kita lanjut saja. Nanti minggu yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada bacaan kita tadi, huruf-huruf yang kerap kita salah sebagai orang Indonesia itu hanya ada 7 huruf saja ya. Jadi yang pertama dha ya, wa idh qala an tadhbahu ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu ya. Dha ya. Qa dari tenggorokan kita di atas. Wa idh qala Musa ya. Wa idh qala ya, qaf ya. Kemudian yang ketiga adalah ha. Tadhbahu hu. Tadhbahu ha itu di tengah tenggorokan kita keluarnya. Jadi dorong udara seolah-olah keluar dari tenggorokan tengah. Tadhbahu baqarah. Oke. Nah, yang keempat kha ya. Atattakhiduna huzwa. Atattakhiduna huzwa ya. Ada satu yang terlupa, zain ya. Atattakhiduna za ya. Beda antara za dan za ya. Kalau za ini itu lidah kita seolah-olah di tengah gigi lalu didorong. Tapi kalau za itu enggak sampai di tengah gigi, hanya
di dalam, kemudian mendorong udara keluar. Za. Za kayak Z, bahasa Indonesia Z. Z. Atattakhiduna huzwa. Qala a'u. Ain, ya. Yang ketiga adalah ain, yang keempat. Kelima di sini, ya, ain. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'u. Ha dengan a itu sama tempat keluarnya, tenggorokan tengah. Ya. Ha. Ya. Kemudian huruf yang agak susah juga adalah dha. Dha. Ya. La faridhu innaha baqaratun la faridhu. Dha. La faridhu wala bikrun awan. Ya, itu dha, ya. Kemudian fa, ya. Nah, ini biasanya kita orang-orang Sulawesi dan juga teman-teman kita dari Sunda biasanya agak susah ini fa ini. Jadi pa. Ya. Jadi biasanya fa itu ada udara yang keluar di antara bibir kita, ya. Jadi bukan p seperti Indonesia. Ya, sekali lagi ya. Faf bukan pap. Faf'alu ma tu'marun, ya. Jadi itu fa, ya. Itulah beberapa huruf yang kerap kali kita salah sebagai orang Indonesia. Mudah-mudahan kita belajar membaca terus-menerus. Nah, Bapak dan Ibu, ini tajwid hanya ulangan saja karena secara umum hukum tajwid sudah kita pelajari semuanya. Jadi ada beberapa kata dan ini hanya seputar seharusnya seputar nun sukun, itu ada nun di situ. Kehapus nunnya. Jadi kini kita hanya berbicara tentang nun sukun atau suara nun, n, tanwin. Ya. Jadi yang pertama adalah an tadbaha. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbah. Ya, antas. Di situ ada nun mati ketemu dengan ta. Itu bacaannya namanya ikhfa. Ya, namanya ikhfa. Ya. Kemudian baqaratun, antadbahu baqaratan qala. Ya, kita kembali pada ayat saja. Ya. Antadbahu baqarah. Nah, kemudian kalau disambung baqaratun qalu, ya, itu ada tanwin, suara nun di situ. Baqaratun qalu atattakhiduna, ya. Maka itu namanya ikhfa juga. Ya, ikhfa. Atattakhiduna huzwan qala. Huzwan ada tanwin di situ ketemu dengan qaf. Huzwan qala a'udzu billahi an'a. An'a ada nun mati ketemu dengan hamzah. Itu namanya izhar. Jadi dibaca jelas. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. An akuna minal jahilin. Itu berapa? Ya, pada ayat yang kedua, qalu ud'u lana rabbaka yubayyid lana. Di sini ada nun mati ketemu lam. Itu namanya idgham bila gunnah. Jadi yubayyid lana. Nun, suara nun seolah-olah masuk ke lam. Tidak ada lagi suara nun. Yubayyillah. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyid lana. Ya. Jadi betul-betul suara nun itu masuk ke dalam lam. Yubayyid lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratullah. Ya, ada gunna di situ. Maaf, ada tanwin baqaratun ketemu dengan lam. Ya, itu namanya juga idgham bila gunna. Jadi innaha baqaratullah. Ya, jadi suara n masukkan ke nun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratullah farid. Baqaratullah. La faridhu. Nah, sekarang faridun, dun ketemu dengan waw, itu namanya idgham bi gunnah. Ya.
Jadi dimasukkan tapi masih mendengun. Faridun wala bik. Faridun. Jadi suara nunnya keluar dari hidung itu. La faridun wala bikr. Nah, sekarang bikrun ada tanwin di sini, suara nun, bikrun. Wala bikrun ketemu dengan ain, itu namanya izhar halqi, ya. Wala bikrun awa, wala bikrun awanun. Bikrun a. Jadi suara n baca jelas, ya. Kemudian awanum baina. Nah, ada tanwin awanun ketemu dengan ba. Itu namanya iqlab. Iqlab. Jadi suara nun balik menjadi suara mim. Awanum baina. Ya suara mim. Mim hanya suaranya saja. Wala bikrun awanum baina dzalik. Awanum baina dzalik, ya. Faf'alu ma tu'marun, ya. Itulah kira-kira tajwid. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan insyaallah. Minimal kalau membaca 2 ayat ini kita sudah menjelaskan hukum nun mati dan tanwin, ya. Sekarang kita masuk kepada arti kata-kata Bapak dan Ibu, ya. Jadi pertama sudah sering kita ulang-ulang ini, mudah-mudahan tinggal diingatan kita. Wa idz, dan ingatlah ketika. Wa idz dan ketika, tapi dalam kurung itu ada ingat. Sebenarnya wazkuru idz, dan ingatlah ketika, ya. Wa idz, dan ketika qala, dia telah berkata, Musa li qaumihi, untuk kaumnya, inna, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian, menyuruh kalian, ya, antazbahu, agar kalian menyembelih baqarah, seekor lembu betina atau sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah kamu menjadikan kami? Atattakhiduna, apakah kamu menjadikan kami? Huzuan, senda gurau. Itu mainan, kira-kira begitu. Atau candaan, ya. Atau tertawaan, itu namanya huzuan. Ya, dunia ini dikenal sebagai candaan. Qala, dia berkata, a'udzu, saya berlindung, billahi, dengan atau kepada Allah, an akuna, untuk saya jadi, min, dari kalangan al-jahilin, orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. Qalu, mereka berkata, ud'u, panggil atau berdoalah, lana, untuk kami, sebenarnya lana itu salah tulis, ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka, Tuhan kamu, yubayyin, untuk dia jelaskan, mahia, apa dia, atau bagaimana bentuknya sapi tadi itu. Qala, dia atau Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, berkata, innaha, sesungguhnya sapi ini, baqarah, seekor sapi, la, tidak, faridun, apa yang tidak di-unmute, ya. Ada namanya Nine, ada namanya Abdul. Okay. Nah, la faridun, tiada tua. Wala, dan tidak bikrun. Bikrun itu dalam bahasa Arab sebenarnya perawan, tapi artinya di sini muda. Ya. Nanti kita jelaskan tidak tua, tidak muda. Awanun, tengah-tengah, baina dzalika, di antara itu, di antara muda dan tua. Faf'alu, maka lakukan atau laksanakan, ma, apa, tu'marun, kalian diperintahkan. Ya. Itulah arti kata per kata dari ayat tadi, ya, yang kita baca. Kita kembali, ya, coba kita lihat. Wa idz qala, dan ketika dia berkata Musa berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, antazbahu, untuk kalian memotong atau menyembelih baqarah, seekor sapi betina atau seekor lembu betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna, apakah kamu menjadikan kami huzuan, olok-olok atau candaan. Qala,
dia berkata atau Musa, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah, an akuna, untuk saya menjadi minal jahilin, dari kalangan orang-orang jahil. Ya, kira-kira begitu kalau kita terjemahkan tanpa melihat terjemahan yang ditulis oleh Departemen Agama. Qalu, mereka berkata, ud'u, panggillah atau ajaklah, atau arti yang sesungguhnya di sini berdoalah, ud'u lana, untuk kami, rabbaka, Tuhanmu, yubayyin, untuk dia menjelaskan, lana, untuk kami, mahia, apa dia atau bagaimana sapi itu. Faqala, maka dia berkata atau Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia, artinya Allah, yaqulu, berkata, innaha, sesungguhnya nya itu kembali kepada Baqarah, kepada sapi. Innaha, Baqarah, sesungguhnya dia adalah sapi, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak juga muda, awanun, ya di tengah-tengah, baina dzalika, di antara itu, faf'alu, maka lakukanlah, ma tu'marun, apa yang kalian diperintahkan. Ya, kira-kira begitulah arti sederhana daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kepada tafsiran singkat, ya, untuk kita belajar sedikit daripada ayat ini. Ayat 67 hingga 21 ini adalah cerita khusus yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini, dan nama surah ini diambil dari satu kata yang terdapat pada ayat ini, dan itu adalah kata Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, maka surah ini disebut sebagai surah Al-Baqarah. Ada satu pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut. Kenapa surah Al-Baqarah ini berada pada urutan kedua setelah surah Al-Fatihah? Ya, tentu ini tantangan bagi kita semua untuk merenung, untuk kita berpikir-pikir. Kenapa kok bukan Iqra misalnya, setelah Al-Fatihah kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau misalnya ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, yang banyak justru di juz amma, ya, banyak tentang hari akhirat. Kenapa justru Al-Baqarah ini berada pada urutan kedua dari surah-surah dalam Al-Quran itu? Ada sebagian pendapat yang mengatakan, salah satunya ya, bahwa kenapa surah Al-Baqarah ini berada pada urutan kedua? Karena sesungguhnya surah Al-Baqarah ini berbicara tentang tanggung jawab kita secara umum kepada dua sisi. Tanggung jawab vertikal dan tanggung jawab horizontal kita. Dan kita kenal bahwa hidup kita ini adalah tanggung jawab. Dalam arti ibadah ya. Dan ibadah kita ini kan terbagi kepada dua sisi. Ada sisi vertikal, hablum minallah, dan ada sisi horizontal, hablum minan nas. Nah, ibadah vertikal itulah yang disebutkan ketika Allah mengatakan, dan ini ayat perintah pertama dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, ya, yang telah menciptakan kalian dan sebelum mereka yang sebelum kalian. Maka ini perintah pertama dalam Al-Quran. Artinya apa? Ada di surah Al-Baqarah. Maka sesungguhnya surah Al-Baqarah ditempatkan sebagai urutan kedua ini karena ini adalah perintah terpenting ya di dalam Al-Quran, yaitu ubudiyah, beribadah kita kepada Allah. Dan yang pertama adalah bersifat vertikal, hablum minallah, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Nah, ibadah yang kedua dalam bentuk horizontal itu juga di surah Al-Baqarah, yang mana itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya saya menciptakan di atas bumi ini khalifah. Maka khilafah itu adalah tanggung jawab horizontal kita. Kita membangun dunia ini, membangun bisnis, membangun politik, membangun ekonomi, membangun peradaban dunia ini, itu bagian dari kewajiban khilafah kita. Ya tentu saya tidak ingin terlibat dalam perdebatan politik tentang apa itu khilafah dalam pemahaman politik. Tapi secara esensi, khilafah itu artinya tugas kekhilafahan kita untuk membangun dunia ini sebagai bahagian dari ibadah horizontal kita.
menjaga lingkungan misalnya supaya tidak terjadi climate change, pergeseran climate. Ini juga bagian dari tanggung jawab horizontal kita. Dan ini semua ada di surah Al-Baqarah. Dan oleh sebab itulah maka wajar saja bahwa surah Al-Baqarah itu menjadi justru urutan kedua setelah Al-Fatihah sebagai pembuka. Langsung saja surah kedua adalah Al-Baqarah. Karena di surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tanggung jawab utama manusia, dan tanggung jawab itu adalah ubudiyah kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga alam ini sehingga tidak terjadi climate change atau pergeseran lingkungan, ya. Seperti yang pernah diingatkan oleh Biden, jangan-jangan Jakarta tenggelam misalnya kan. Nah, ini kan bagian dari tanggung jawab ubudiyah kita dalam bentuk horizontal, ya. Dan itu ada di surah Al-Baqarah. Intinya itu salah satu alasan kenapa surah Al-Baqarah ini menjadi urutan kedua dari surah-surah Al-Qur'an. Kembali kepada ayat 67 ini masih seputar, ya, kisah perjalanan panjang dari Bani Israel. Kisah panjang. Kita katakan kisah panjang, betul-betul panjang. Ya. Saya agak lupa dari ayat berapa sampai saat ini dan masih akan berlanjut. Ini masih kisah Bani Israel. Bagaimana keraguan mereka, bagaimana pembangkangan mereka, bagaimana ketidakseriusan mereka, bagaimana kebencian mereka kepada para nabi, bahkan pembunuhan mereka kepada nabi. Ya. Di antaranya Nabi Zakaria dan ada beberapa nabi yang jelas dalam Al-Quran ya dibunuh, bahkan mereka mengaku membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Ya. Bahkan cuma Al-Quran membela ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ya. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah cerita panjang, bahagian dari cerita panjang yang disampaikan oleh Allah kepada kita tentang satu kaum yang bernama Bani Israel itu. Pada ayat yang sebelumnya saya kira saya tidak perlu ulangi lagi. Sekarang kita masuk kepada ayat 67. Nah, ini dikisahkan, jadi kisah ini sesungguhnya ayat ini berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi latar belakang cerita ini sesungguhnya justru ada pada ayat 72 nanti. Ya, jadi bukan 72. Ya, pada 72. Artinya setelah selesai diceritakan kisahnya, baru disampaikan latar belakang kisah ini. Kenapa sampai disuruh memotong sapi gitu. Itu nanti akan ada pada ayat 72. Kalau Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 72, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alasan kenapa mereka disuruh menyembelih sapi. Dan itu ada pada 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling menuduh tentang itu, tapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Nah, jadi cerita ini begini. Pada satu masa di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada orang yang kaya. Ada orang yang sangat kaya. Terhormat dan sangat punya karisma di tengah-tengah masyarakat. Tapi sayang bahwa dia ini tidak punya anak keturunan yang bisa mewarisi dia. Justru yang akan mewarisi dia adalah seorang kemenakan saja, seorang kemenakan. Dan kebetulan pula kemenakannya ini kemenakan yang juga miskin. Nah, rupanya kemenakannya ini tahu bahwa dia yang jadi ahli waris dari pamannya, tapi menunggu lama kok pamannya ini nggak mati-mati juga. Gitu. Ini bentuk kerakusan, ketidaksabaran, ketamakan, ini ekspresi dari seorang manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Kemenakan dia ini membunuh omnya. Dia berpikir gimana cara agar segera dia mewarisi harta kekayaan paman tersebut. Maka di suatu malam dia bunuhlah paman tersebut. Tapi dia khawatir, ketakutan jika ketahuan. Karena dalam hukum Taurat, orang yang membunuh dikisas. Ya. Jadi hukum kisas itu bukan sesuatu yang baru. Itu dari dulu pun. Dan itu ada sampai sekarang dalam kitab Taurat. Kalau tanya orang Yahudi, sekarang pun mereka akui. Walaupun mereka berusaha untuk mengatakan bahwa itu kan masa lalu. Sekarang sudah beda waktunya. Tapi intinya adalah,
Kalau sampai mereka ketahuan, maka dia akan dikisas kemenakan ini. Dia akan dibunuh juga. Akhirnya dia tidak bisa mewarisin. Maka apa yang terjadi? Setelah dibunuh pamannya ini, dimasukkanlah ke dalam sebuah karung atau sebuah box atau apalah begitu. Lalu kemudian di malam hari itu dibawa ke sebuah kampung seberang. Nah ini kan pada zaman Nabi Musa dulu, setiap kampung itu punya kabilahnya masing-masing. Karena kita masih ingat ketika mereka menyeberang di Laut Merah itu kan, itu Allah Subhanahu wa taala membuat 12 jalan untuk mereka. Karena antara kabilah ini mereka nggak mau bersatu. Ada keturunan ini, tidak mau. Jadi masing-masing punya kampung. Nah, kemenakan ini setelah membunuh omnya atau pamannya, dimasukkan ke dalam box atau dalam karung, lalu dibawa ke kampung seberang. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya dia justru yang kemudian mengamuk-ngamuk datang kepada Musa, minta agar orang yang membunuh pamannya itu dari kampung seberang segera ditemukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan tidak mungkin tahu. Maka apa yang hampir terjadi? Hampir terjadi peperangan di antara mereka. Akhirnya ada yang sadar, kenapa justru harus berperang dan Musa masih hidup. Maka mereka minta kepada Musa untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan akhirnya Musa alaihissalam, karena Musa itu adalah kalimullah, berkomunikasi langsung kepada Allah. Maka Musa alaihissalam kemudian meminta kepada Allah jalan keluar. Bagaimana untuk bisa membuktikan siapa yang membunuh orang tersebut. Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memotong sapi. Atau Allah memerintahkan kepada Musa agar mereka, Bani Israel ini memotong seekor sapi. Antadbahu baqarah, sapi betina. Tapi kan mereka waktu itu tidak bisa menangkap. Kok diminta untuk mencari tahu siapa pembunuh? Minta kepada Allah agar diberitahu siapa yang membunuh. Tapi kok perintahnya menyembelih sapi? Apa hubungannya gitu? Nah ini masalahnya ini sekarang. Nah ini pelajaran penting bagi kita Bapak dan Ibu sekalian bahwa memang terkadang kita tergoda itu untuk bertanya. Ketika kita mendapatkan perintah-perintah yang menurut akal logika kita dan rasionalitas kita kok nampaknya seperti nggak bersambung. Yang terkecil itu kan pada zaman Ali radhiallahu anhu ketika sudah disyariatkan mashul khufain, menghapus khuf itu, kalau sudah berwudu kan di atas soft di atas kaos kita bisa dilap gitu. Ali radhiallahu anhu mengatakan, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka yang saya lap dari kaos saya itu di bawah kaki, bukan di atasnya. Tapi kan kalau kita wudu, pengganti mencuci kaki di atasnya kan. Nah ini kan agama. Maka agama itu rasional, tapi tidak semua bisa dipahami secara rasionalitas. Ini tolong dipahami betul-betul. Agama itu rasional, tapi tidak semua rasionalitas kita bisa memahaminya karena keterbatasan yang ada pada kita. Maka Bani Israel ini pun merasa bahwa kok lain yang diminta, lainnya diperintahkan. Minta agar Allah itu membuka siapa yang membunuh orang tersebut, sekarang justru diminta untuk memotong sapi. Maka apa kata mereka kepada Musa? Atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah kamu itu menjadikan kami ini olok-olok? Tidak serius. Kami minta agar yang meninggal ini dibuktikan siapa pembunuhnya. Justru Tuhan kamu, wahai Musa, meminta kami untuk memotong sapi. Apa hubungannya? Kira-kira begitulah dalam akal pemikiran mereka. Akhirnya apa kata mereka? Atattakhiduna huzwa. Apakah kamu memperolok-olok kami? Kita akan banyak belajar hikmah atau pelajaran dari ini nanti di ujungnya. Tapi intinya adalah mereka kemudian bertanya kepada Musa, bagaimana sapi itu? Apakah tua, apakah muda, apakah bagaimana, sampai kepada warnanya. Ya. Nanti akan kita pelajari ya. Mereka bertanya lagi apakah yang pernah dipakai bekerja di sawah atau yang belum pernah dipakai bekerja. Semua akan terjawab nanti. Misalnya ketika bertanya, ma launuha, apa warnanya? Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa warnanya adalah warna kuning yang sangat-sangat menarik pandangan. Jadi walaupun sudah sangat kuning, tapi kalau belum manusia tertarik melihatnya, itu belum yang diinginkan oleh Allah.
Itu mempersulit diri sendiri. Nanti kita belajar kenapa mereka bertanya dan untuk apa tujuannya dan bagaimana hikmahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu kisahnya kira-kira, singkat cerita, pada akhirnya mereka berhasil memotong sapi tersebut, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa untuk mengambil sebahagian daging. Ada yang mengatakan daging, ada yang mengatakan kakinya, ada yang mengatakan ekornya, itu bukan masalah. Tapi sebahagian dari sapi tersebut diambil dan dipukulkan kepada mayat orang yang sudah meninggal itu. Tiba-tiba orang yang sudah meninggal itu hidup kembali. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuh engkau? Siapa yang membunuh kamu? Maka orang tersebut mengatakan, yang membunuh saya adalah anak dari saudara saya, karena dia ingin mewarisi harta kekayaanku. Setelah menjawab itu, meninggal lagi, mati lagi orang tersebut. Maka mulai sejak itu, keluarlah peraturan bahwa orang yang membunuh, walaupun anak sendiri misalnya, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, itu sudah menjadi syariat Islam juga. Nah, karena kemenakannya membunuh omnya, maka dia tidak mendapatkan sama sekali warisan tersebut. Malah kepadanya diperlakukan hukum qisas ketika itu. Nah, itulah cerita daripada kenapa diperintahkan menyembelih sapi ini. Nah, ada pertanyaan lain yang kemudian timbul di sini. Kenapa justru latar belakang kisah ini disebutkan setelah kisahnya diceritakan? Karena kan cerita ini kan 67 sampai 71 ya. Nanti di ayat 72 baru Allah menyampaikan alasan untuk apa sebenarnya mereka disuruh menyembelih sapi. Kenapa tidak diceritakan dulu kepada mereka alasan menyembelih sapi? Nah, itulah kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kita itu sudah ada bagian dari ujian. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya bukan pada perintahnya, tapi ada pada ujian ketaatan kita. Kita sholat kok, sholat ini Allah nggak perlu kok. Kita puasa Allah nggak perlu. Haji juga Allah nggak perlu. Kita zakat juga Allah nggak perlu. Bahkan kita berjihad mati di jalan Allah pun Allah tidak perlu. Tapi ketika kita diperintah, maka yang Allah inginkan di situ adalah apakah kita dengar, lalu kita sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita taati. Sama juga dengan ini. Maka ada perintah-perintah Allah yang terkadang kita tidak paham apa penyebabnya. Misalnya Bapak dan Ibu, sederhana saja ya. Sampai sekarang ini kan masih ada yang bertanya-tanya. Kenapa justru salat subuh itu 2 rakaat? Kenapa salat zuhur itu 4 rakaat? Mungkin ada yang mengatakan, salat subuh kan seharusnya 4. Kita kan baru fresh, baru bangun tidur. Ya. Fresh sekali kita bisa ingat kepada Allah. Tapi kalau zuhur ini kan lagi dalam keadaan sibuk, kenapa enggak 2 saja supaya cepat selesai kan begitu. Menurut perkiraan kita. Tidak ada penjelasan, baik pada Al-Quran maupun pada hadis-hadis Rasulullah SAW, kenapa 2 ayat pada subuh dan 4 ayat pada zuhur misalnya. Mungkin ada yang mengatakan, oh subuh itu 2 rakaat karena kita masih ngantuk. Allahu a'lam, boleh saja. Tapi itu kan perkiraan kita. Yang Allah inginkan di sini adalah apa kita melakukan sesuai dengan perintah, dengan ikhlas, dengan berserah diri, penuh istislam, ya. Kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita lakukan tanpa mempertanyakan, walaupun ada pertanyaan dalam benak kita, tapi kita lakukan dengan penuh ketaatan. Saya tidak mengatakan bahwa pasti tidak ada sebuah pertanyaan dalam otak manusia. Karena itu merupakan tabiat manusia untuk pasti ada namanya kuriositas. Ada rasa ingin tahu. Maka tidak ada salahnya kalau ada di antara kita misalnya kok tiba-tiba lagi salat subuh ini ya. Terus sebelum salat subuh tiba-tiba terfikir dalam benaknya, kenapa sih cuma 2 rakaat, saya mau kok yang banyak-banyak. Lagi fresh gitu, lagi segar-segarnya baru bangun subuh. Kenapa enggak ditambah lagi 2 rakaat gitu. Pasti ada yang terbetik dalam benaknya seperti itu. Apakah kita berdosa dengan sesuatu yang terbetik dalam pikiran seperti itu? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena tabiat manusia kita adalah kuriositas, ingin tahu. Ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam saja bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati kan. Karena itu bagian dari kemanusiaan. Malaikat juga bertanya kepada Allah, walaupun malaikat tidak punya kuriositas,
tidak punya rasa ingin tahu, tapi punya hak untuk bertanya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah menciptakan seseorang di atas bumi ini yang akan menumpahkan darah dan saling berbunuh-bunuh, saling berbunuh? Itu kan malaikat kan. Allah tidak menyalahkan pertanyaan malaikat. Hanya Allah menyampaikan hikmahnya. Inni a'lam ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang Anda tidak tahu. Maka sama juga dengan kita di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alasan kenapa disuruh menyembelih sapi itu pada ayat 72 justru setelah selesai penyebutan kisahnya ini. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini latar belakang ini diceritakan oleh Abu Hatim dan dari riwayat dari Abu Ubaidah As-Salmani ya, yang tentang di bulan kemenakannya. Poin selanjutnya akan saya sampaikan di sini adalah kenapa Musa alaihi salatu wassalam ketika kaumnya mengatakan apakah kamu menjadikan kami olok-olok atau candaan atau tertawaan, Musa alaihi salatu wassalam mengatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah untuk terjatuh ke dalam golongan orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ada beberapa poin penting di situ. Yang pertama adalah karena memang Musa alaihi salatu wassalam ingin mengatakan bahwa, dan ini sebuah sindiran yang luar biasa sebenarnya. Begitu pintarnya Musa alaihi salatu wassalam untuk menyindir kaumnya sendiri. Jadi mereka menyangka ini adalah olok-olok, ini adalah candaan. Musa alaihi salatu wassalam seolah-olah ingin mengatakan bahwa kalau Anda menganggap ini adalah candaan, maka Anda berarti bodoh. Karena saya bukan orang yang bodoh untuk bercanda seperti itu. Ini yang pertama. Jadi merupakan pukulan kepada umatnya sendiri yang merasa bahwa perintah Allah ini adalah olok-olok atau candaan semata. Ini juga sama kepada kita semua. Jangan sampai ada perintah Allah, bahkan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita anggap sebagai sebuah olok-olok semata. Atau bahkan kita perolok-olok. Kita disuruh makan dengan tangan kanan, ya. Lalu kemudian kita memperolok-olok mengatakan, saya nggak bisa dengan tangan kanan, saya kan kadal, kalau tangan kiri itu lefty kalau bahasa Inggrisnya. Dalam bentuk memperolok-olokkan sunnah Rasulullah. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Kalau ada di antara kalian makan dengan tangan kanan. Lalu kemudian kita memperolok, saya kan tangan kiri memang. Kalau nulis dengan tangan kiri, kalau mukul dengan tangan kiri, maka saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Padahal nggak ada susahnya misalnya. Latihan sama makan. Terkadang susah kita pakai tangan kanan kita itu kalau kita nggak sadar. Tapi kalau kita sadar bisa saja kok. Dan seharusnya kita memang sadar. Karena melakukan sunnah atau perintah itu harus dengan kesadaran. Bukan hanya sekadar refleksi saja. Tapi sebuah kesadaran. Nah, tapi terkadang orang mengatakan sambil memperolok, saya kan orang tangan kiri. Ya. Maka saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kemudian ada juga yang mengatakan di perintah, kalau Anda makan, coba duduk kalau memungkinkan. Kalau Anda minum dengan duduk kalau memungkinkan. Lalu mereka memperolok, saya kan anak muda, gitu. Lutut saya masih hebat. Gitu. Sambil memperolok ajaran Allah. Gitu. Ini berhati-hati. Ini sindiran Musa tadi, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Orang yang bersikap seperti itu adalah sikap yang bodoh sesungguhnya. Ya. Nah yang kedua, kenapa Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, saya berlindung kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang jahil. Karena Bapak dan Ibu, banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi itu dimulai dari olok-olok. Saya membaca sejarah bagaimana kehidupan LGBTQ di Amerika ini bermula. Lalu kemudian menjadi normal, biasa-biasa saja. Kemudian tidak saja menjadi normal, bahkan dipandang sebagai sebuah nilai yang harus dibela, bagian dari HAM, hak asasi manusia, kebebasan. Bayangkan bagaimana kalau saya misalnya berbicara dengan pandangan konsistensi kita sebagai orang Islam tentang LGBTQ misalnya. Nah, pasti akan diserang dari segala penjuru. Tidak toleran, tidak menghargai hak asasi manusia, tidak menghargai kebebasan memilih atau kebebasan berekspresi.
Nah, menurut sejarah yang kita baca, itu dulu masih tabu sifatnya. Tabu sifatnya. Bahkan menyebut pun di tengah-tengah masyarakat itu tabu sifatnya. Lalu apa yang terjadi? Mulai kemudian disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk olok-olok, dalam bentuk lawakan, dalam bentuk candaan, khususnya ketika mereka melawak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian merasa biasa-biasa saja menyebutkan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak sensitif lagi. Maka terkadang sesuatu olok-olok itu menjadikan kita tidak sensitif. Nah, ini berhati-hati dengan ada yang disebut dengan girah. Kecemburuan beragama ini penting untuk kita selalu bangun. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang-orang barat ya, tidak saja kepada agama Islam dan tidak saja kepada Nabi Muhammad, tapi kepada agama secara keseluruhan dan kepada nabi-nabi yang lain. Bagaimana mereka memain-mainkan, memperolokkan, menjadikannya sebagai candaan. Maka menjadilah orang-orang barat ini tidak sensitif dengan hal seperti itu. Ya. Ini jangan sampai terjadi kepada orang Islam. Nabi Muhammad being insulted, dia dihina, ya diserang. Tapi kita kok biasa-biasa saja gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian kita melakukan sesuatu yang merusak, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah ketika Nabi kita dihina, lalu kita tidak ada sensitivitas lagi, kita nggak sensitif lagi, nggak ada rasa amarah lagi, maka berarti kita sudah dalam bahasa Inggrisnya itu desensitize, ya. Sudah diambil rasa sensitifnya, tidak sensitif lagi. Dan itu terkadang dimulai dengan apa? Dengan perolok-olokan. Maka berapa kali kan kita melihat dalam sejarah itu Nabi kita diolok-olok. Nabi kita seperti misalnya Danish Cartoon dulu. Nabi kita katanya punya sorban, dalam sorbannya itu ada bom waktu yang bisa meledak setiap saat, bom bunuh diri. Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya untuk memperolok-olok ini. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam, upaya memperolok-olok seperti itu adalah kebodohan. Kebodohan. Itulah sebabnya ketika umatnya mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami sebagai bahan candaan? Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah untuk saya memasukkan diri ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Karena yang memperolok-olokkan perintah Allah itu, yang memperolok-olokkan agama ini, hanya orang-orang yang bodoh saja. Hanya orang-orang yang bodoh saja. Nah, bercanda. Apakah tidak bisa kita bercanda? Oh, ada, Nabi Muhammad biasa bercanda. Bercanda Nabi Muhammad, bahkan kita yang paling terkenal itu kan salah seorang perempuan tua datang kepada beliau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya ini perempuan yang sudah tua akan masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengatakan, tidak ada perempuan tua dalam surga. Maka perempuannya merasa, oh saya ini nggak bisa masuk surga karena saya sudah terlanjur tua, kira-kira begitu. Akhirnya beliau meninggalkan Rasulullah menangis, lalu Rasulullah tertawa dipanggil. Lalu dijelaskan bahwa maksudnya itu, ketika Anda meninggal dunia dalam keadaan tua, Anda akan kembali muda. Sehingga semua dalam surga itu adalah ya orang-orang yang muda. Kembali muda, kembali cantik, kembali gagah, kembali dan seterusnya lah kira-kira begitu. Ya. Rasulullah itu bercanda. Tapi Bapak dan Ibu ketika sudah sampai kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada candaan. Sesuatu yang serius. Seperti perintah Allah kepada Yahya alaihissalatu wassalam, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah kitab suci itu dengan segala kekuatan. Dengan kekuatan. Nah, ternyata umatnya Nabi Musa membuktikan bahwa mereka lah yang memperolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Musa yakin ini adalah perintah Allah disuruh memotong sapi. Tapi mereka kemudian memperolok Musa. Dengan cara apa? Berusaha untuk melarikan diri dari perintah itu. They try to find a justification. Berupaya untuk mendapatkan justifikasi. Ya, pembenaran untuk tidak melakukan ajaran itu. Ini kan namanya candaan-candaan. Tidak serius, main-main dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mereka lakukan? Qalu da'u lana rabbaka. Wahai Musa, bermintalah kepada Tuhanmu. Coba lihat. Bayangkan bagaimana ekspresi kejiwaan mereka. Mereka tidak mengatakan, ud'u lana rabbana. Mintalah kepada Tuhan kita atau Tuhan kami. Tapi mintalah kepada Tuhanmu, wahai Musa.
Ini kan ungkapan yang menggambarkan kejiwaan bahwa mereka sebenarnya jauh dari keimanan yang hakiki gitu. Kita kan kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami. Mereka mengatakan Rabbaka, Tuhanmu wahai Musa. Ud'u lana Rabbaka, mintalah kepada Tuhan wahai Musa. Mahia. Bagaimana sapi itu? Sapi yang bagaimana kira-kira begitu? Mahia. Maka apa Musa alaihissalatu wassalam qala? Musa berkata kepada mereka, innahu, sesungguhnya Allah. Menurut para ulama kita, ketika mereka minta kepada Nabi Musa agar minta penjelasan dari Allah bagaimana sih bentuk sapi itu, Musa alaihissalatu wassalam berangkat ke Gunung Sinai lagi. Karena untuk bercakap kepada Allah. Karena Musa itu kalimullah. Maka Musa alaihissalatu wassalam langsung bermunajat kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung ngomong kepada Musa alaihissalatu wassalam, sampaikan kepada mereka bahwa sapi yang diinginkan itu adalah sapi yang tidak tua, juga tidak muda, tapi antara keduanya. Ini kira-kira sapi yang mencapai tingkat kematangan, tapi belum masuk dalam umur ketuaan. Tapi juga tidak kekanak-kanakan, tapi sudah mencapai tingkat kematangan. Kira-kira ya seandainya manusia ya, pada tahap-tahap kedewasaan, awal kedewasaan lah. Setelah dewasa itu kan umur kita misalnya 40-50 tahun itu datar. Begitu 50 tahun udah mulai nurun lagi tuh. Ya. Kalau masih 40 tahun, 45 sampai 50 tahun masih bisa lari maraton lah. Begitu udah lari maraton di umur 50 tahun sakit lutut dia. Nah gitu. Nah, kira-kira sapi yang seperti ini Kang itu ya umur lah Pak. Kalau umur manusia 40 sampai 50, 30 sampai 50 lah kira-kira begitu. Yang kira-kira puncak kuat-kuatnya, puncak sehat-sehatnya, umurnya yang ideal gitu. Ya carilah sapi yang umur yang ideal secara umur lah kira-kira begitu. Ya. La faridun wala bikrun awanun baina dzalika. Berada di tengah-tengah itu, lalu apa kata Musa? Faf'al. Setelah Allah memberitahu kepada mereka bahwa sapi itu enggak tua, enggak muda, tapi tengah-tengahnya, apa kata Musa kepada mereka? Faf'alu, lakukan saja. Ini ada satu kata yang perlu saya jelaskan. Dalam bahasa Arab itu kan lakukanlah atau laksanakan itu ada dua kata yang dipakai. Ada kata amal, ada kata fi'il. Fa'amal atau faf'al. Ada kata amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin ya'mal. Itu amal kan? Tapi kenapa Musa memakai kata if'al, fa'ala, fi'lun? Ini harus kita pahami. Terkadang kita nggak berpikir ke sana. Nah ternyata di dalam kaidah bahasa Arab, kata fa'ala itu artinya sebuah amal, perlakuan atau sesuatu yang kita lakukan yang tidak memerlukan pemikiran yang matang. Tidak perlu planning, tidak perlu perencanaan. Ya pokoknya lakukan saja. Bahkan secara spontanitas pun lakukan saja. Itu Allah memakai kata if'al. Fafa'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan. Kira-kira Musa alaihissalatu wassalam ingin mengatakan kepada mereka, enggak usah banyak bertanya. Bahkan enggak usah dipikirkan, lakukan saja gitu. Kira-kira begitu. Makanya Musa alaihissalatu wassalam memakai kata fafa'al, bukan fa'amal. Ya, tapi fafa'al. Lakukan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada kamu. Tapi kalau kata amal, itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang memerlukan pemikiran. Misalnya kalau kita mengendarai, itu amal itu. Kenapa kalau mengendarai amal? Karena kita berpikir akan ke kanan kah, ke kiri kah, ada lampu merah kah, ada pikiran yang terlibat di situ. Maka driving, mengendarai itu amal namanya, bukan if'al. Tapi kalau if'al itu kadang spontan saja, tidak perlu dipikirkan. Ini kira-kira begitulah perintah Musa kepada umatnya ketika itu. Fafa'al. Ya artinya nggak usah berpikir panjang. Nggak usah dipikirin, lakukan saja. Kira-kira Musa ingin mengatakan seperti itulah. Ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, itu dua ayat ya kira-kira begitulah cerita yang terjadi ketika itu dengan Musa alaihissalatu wassalam dan kaumnya. Nah, ada beberapa pelajaran tadi kita udah singgung sebenarnya. Yang pertama bahwa perintah itu harus kita ambil secara serius. Kisah ini memang kisah tentang Bani Israel. Tapi pelajaran pertama dan terutama kepada kita umat Islam. Makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman laki maupun perempuan
Kalau Allah sudah memerintahkan, sudah memutuskan, lalu mengatakan urusan saya lebih baik. Tidak pantas sama sekali. Maka ketika ada perintah dari Allah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Faham atau tidak faham, kalau yakin bahwa itu perintah Allah dan Rasulnya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tantangan kemudian ya bisa kita memikirkan apa, kenapa, why, hikmahnya apa, tujuannya apa, itu boleh. Bahkan bukan cuma boleh, sebaiknya memang kita berpikir seperti itu. Bahkan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat, silakan saja berpikir. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Kita ditantang oleh Al-Quran untuk berpikir. Tapi kalau misalnya kita berpikir dan tidak paham, lalu kita jadikan alasan untuk tidak melakukan perintah Allah, maka itu namanya main-main. Maka pelajaran pertama dari kisah ini untuk kita orang Islam, lakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai di saat kita pun belum paham apa hikmah dibalik daripada perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bertanya itu ada 2 macam. Ada yang bertanya karena memang ingin tahu, karena tidak tahu. Nah, itu sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Bahkan diperintah kita bertanya. Justru kalau tidak bertanya, kita akan tersesat. Tapi ada juga yang bertanya memang dengan macam-macam tujuan. Salah satu tujuannya adalah mencari justifikasi pembenaran untuk terlepas dari tanggung jawab. Kenapa kita menghadap kiblat? Kenapa kiblatnya harus Makkah atau Ka'bah? Macam-macam lah pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada salahnya, sekali lagi timbul ada terbetik dalam pemikiran kita karena itu kuriositas. Tapi bukan berarti kalau kita tidak paham lalu kita tidak melaksanakan. Atau kemudian kita mencari-cari alasan bahkan kita untuk melarikan diri dari tanggung jawab tersebut. Nah, yang ketiga, respon Musa kepada kaumnya ini itu adalah pelajaran bagi para dai khususnya. Bahwa yang kita inginkan itulah sungguh-sungguh mengajar kepada umatnya. Bukan mengejek, bukan mempermainkan. Makanya Musa alaihissalam betul-betul mengatakan a'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah. Jangan sampai betul-betul ada ejekan di sini, main-main, lelucon. Bukan. Kita berdakwah ini bukan lelucon. Tapi sungguh-sungguh untuk mengajar, sungguh-sungguh untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia dan memimpin manusia untuk sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, merendahkan atau memperolok orang lain itu adalah kebodohan. Ya, makanya Musa alaihissalam ketika ditanya oleh kaumnya, atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami olok-olokan, candaan? Musa alaihissalam mengatakan, saya berlindung kepada Allah untuk saya terjatuh kepada orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena memperolok-olok orang lain itu kebodohan. Ini berhati-hati kita. Jangan sampai kita memperolok-olok orang lain. Bahkan, mohon maaf, terkadang jangan atas nama keimanan dan keislaman dan hidayah, kemudian kita memperolok orang lain yang belum mendapatkan hidayah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Innallaha yuqallibu al-qulub. Allah itu membolak-balik hati manusia. Maka jangan pernah ada tendensi kecenderungan untuk memperolok orang lain. Siapapun mereka, apapun mereka, kita harus serius. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran secara sungguh-sungguh dan tidak pernah bercanda dan memperolok-olok manusia. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa terkadang olok-olok atau candaan itu awal dari segala sesuatu yang buruk yang menimpa. Ya, kemudian juga ini nomor 6 ya, olok-olok itu kebodohan karena ini awal dari banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan saya juga sebutkan nomor 7 kan sudah saya jelaskan nomor 7 tadi bahwa bercanda. Ya, Rasulullah itu biasa bercanda, tapi kalau sampai kepada perintah Allah, Rasulullah tidak akan pernah bercanda. Nah, saya juga sudah sebutkan tadi bahwa di dalam merespon perintah Allah, kita umat Islam ini selalu memakai Rabbana, Tuhan kita, Ta'ib Bani Israel ini Rabbaka, Tuhanmu wahai Musa. Nah, ada lagi satu pelajaran penting ini yang mungkin saya belum sebutkan tadi, adalah mengurangi bicara. Mengurangi bicara. Kenapa kita perlu mengurangi bicara ini? Atau saya mengistilahkan di situ obral bicara.
Karena terkadang banyak berbicara itu justru menjadi penghalang untuk kita mengeksekusi apa yang kita sampaikan secara pembicaraan. Jadi misalnya begini, kita ada niat baik, kita ada keinginan yang baik, ada niat, ada planning, ada rencana. Tapi kita sudah mengobrol kiri kanan rencana itu kepada orang, maka boleh jadi kita tidak terlalu serius lagi untuk membuktikan rencana tersebut. Kenapa? Ada penelitian lama ini dari tahun 1933 yang menyebutkan bahwa ketika rencana disebut-sebut, besar kemungkinan rencana itu tidak terlaksana. Kenapa? Karena apa yang disebut dengan menyebut-nyebut rencana itu menumbuhkan apa yang disebut dengan social reality. Seolah-olah sudah real, sudah nyata, padahal belum, baru rencana. Tapi karena sudah sering disebutkan, sehingga kita sudah berada dalam comfort zone, zona nyaman seolah-olah sudah terjadi gitu. Saya mau punya rumah gitu, saya mau bangun rumah, berencana. Tapi kita sudah ngobrol ke kiri kanan cerita itu. Kadang kita merasa seolah-olah sudah punya rumah. Akhirnya dorongan untuk mewujudkan rumah tersebut nggak terjadi. Dan oleh karenanya dalam agama Islam, ini pelajaran dari kisah Nabi Musa ini, kalau ada keinginan tidak perlu terlalu diobral. Ya, mungkin sekali-sekali disebutkan pada orang-orang yang punya kepentingan, kalau yang punya kepentingan. Tapi jangan kemudian kita baru mau punya rumah, sudah masuk ke Facebook, sudah masuk ke Twitter, sudah masuk ke Instagram, baru mau punya rumah. Nah akhirnya apa yang terjadi? Timbul rasa yang disebut dengan social reality, ada realitas sosial, seolah-olah sudah memiliki, padahal sesuatu yang baru pada tahap rencana saja. Ya. Nah saya kira itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada ayat selanjutnya, karena pada ayat selanjutnya itu masih berkisar pada cerita tadi itu. Bagaimana Musa alaihissalam berusaha meyakinkan umatnya untuk memotong sapi betina ini, tapi justru mereka berusaha bertanya macam-macam untuk mencari pembenaran agar mereka bisa terhindar dari perintah untuk menyembelih sapi tersebut. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kemarin menulis satu tulisan panjang, mungkin ada yang sudah membaca tentang apa yang terjadi di Afghanistan ya, Taliban. Ini sangat penting sekali untuk saya sedikit menggarisbawahi agar jangan sampai kita ini sering hanyut dengan arus media massa yang berkembang. Bahwa betapa sekarang ini, dan ini sudah lama sekali, 20 tahunan, persepsi tentang Taliban yang terbangun itu adalah anti dari segala peradaban, ya. Anti emansipasi wanita, anti HAM, anti kesetaraan, anti semuanya lah kira-kira begitu. Kira-kira Taliban ini dibangun sebuah persepsi yang sangat menakutkan, menyeramkan. Saya tidak membela segala sesuatu kebijakan yang diambil oleh Taliban. Ada beberapa penafsiran agama yang boleh saja saya tidak setuju. Tapi ada satu hal yang harus kita jujur. Yang pertama adalah memang terjadi manipulasi informasi. Bagaimana misalnya kalau kita melihat sekarang ini CNN misalnya, ya, kita melihat CNN yang disampaikan itu ketika ada kekacauan di bandara. Nah ternyata orang-orang Afghanistan yang ingin melarikan diri dari Afghanistan itu belum tentu karena takut kepada Taliban, tapi karena terdorong untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Amerika gitu loh, atau di luar negeri. Jadi ingin dipakai sebagai kesempatan, ini momentum yang tepat bagi mereka untuk bisa mendapatkan visa ke Amerika gitu loh. Tapi yang dipakai di media massa itu mereka ketakutan, ingin melarikan diri dari Taliban. Padahal Taliban sendiri kan memberikan ancaman apa-apa gitu loh. Bukti yang terbesar bahwa Taliban bukan sebuah ancaman adalah, bukti yang terbesar ini, bahwa ternyata Taliban menaklukkan Afghanistan tanpa pertumpahan darah. Lalu ancamannya di mana? Ini mengingatkan kita ketika Rasulullah masuk ke Mekah ketika itu, Fathu Makkah gitu. Taliban masuk Kabul, nggak ada pertumpahan darah gitu. Tidak serta-merta juga Taliban kemudian mengumumkan bahwa siapa yang pernah bekerja kepada Amerika, siapa yang bekerja kepada pemerintah Afghanistan yang lalu akan dibasmi semuanya. Nggak ada kok. Tapi kan semua narasi yang terbangun ini dibangun oleh media massa. Karena tujuannya memang adalah untuk membangun image yang sangat menyeramkan tentang
Taliban ini. Nah, kalau kita jujur, tentu tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada dunia bahwa ketika ada sekelompok orang yang punya komitmen keislaman, ya, walaupun seperti saya katakan tadi, tidak semua penafsiran agama yang Taliban ambil mungkin sependapat dengan saya. Tapi jelas bahwa Taliban punya komitmen untuk menegakkan agama. Yang ingin disampaikan oleh dunia bahwa siapa saja yang ingin menegakkan agama ditampilkan sebagai ancaman kepada peradaban manusia. Ancaman kepada kehidupan manusia. Ini yang perlu kita jeli melihatnya Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita umat Islam kemudian terbawa arus saja gitu. Kita umat Islam harus independen. Pikiran kita independen, membaca fenomena yang terjadi harus independen, berita-berita yang masuk kepada kita harus independen. Jangan kita terbawa arus. Jangan kita terbawa arus. Nah, salah satu hal yang seharusnya menjadikan dunia internasional sekarang ini malu adalah kenapa tidak memberikan hak demokrasi kepada Taliban. Mereka sudah memenangkan. Mereka sudah menguasai. Berikan hak kepada mereka untuk mengurus negaranya. Kenapa kemudian yang diurus bagaimana mereka akan menyikapi wanita, bagaimana mereka akan menyikapi pendidikan, ya macam-macam lah. Diurus tetek bengek yang padahal sebenarnya ada yang lebih besar dari itu, yaitu hak demokrasi mereka, hak otoritas mereka sebagai negara yang independen. Nah, ini kan ada kemunafikan kalau kasarnya begitu. Ada kemunafikan dunia global sekarang ini yang ingin kemudian disampaikan kepada dunia tanpa malu-malu. Bahwa ketika sudah sampai kepada kelompok atau golongan yang mereka tidak sukai, dan ini umat Islam khususnya, maka mereka akan memakai segala justifikasi pembenaran untuk menyampaikan, untuk membangun image yang salah tentang hal tersebut. Pesan saya adalah kita semua harus punya saringan. Karena dalam hari-hari yang akan datang ini, kita akan dibombardir dengan macam-macam informasi. Sekarang ini misalnya Taliban sudah diperlihatkan bagaimana membawa memukul orang-orang yang akan ke bandara misalnya. Padahal boleh saja ada polisi-polisi yang melakukan itu, tapi itu yang ditampilkan di televisi bahwa Taliban punya kebijakan sudah memukuli orang di pinggir-pinggir jalan. Gitu. Padahal tidak demikian barangkali. Nah ini kan jadi saya cuma ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa jangan sampai kemudian kita mudah terbawa arus informasi yang sengaja membangun persepsi yang sedemikian buruk tentang sekelompok orang yang punya keikhlasan, punya komitmen, walaupun sekali lagi secara detail dan rinci mungkin ada yang tidak setuju, tapi punya komitmen untuk Islam. Dan itu semangat yang saya akan dukung. Lalu bagaimana dengan penafsiran agama yang mungkin tidak setuju? Itu akan ada dinamika nantinya. Amerika itu juga begitu. Saya kemarin dalam tulisan itu memakai istilah begini. Di Amerika ini ada juga kelompok agama yang ternyata memiliki faham Talibanisme. Itu kan saya sebenarnya buruk dalam hal itu memakai istilah itu. Tapi yang saya ingin pakai adalah memakai mindset mereka. Bahwa di Amerika ini ada kelompok agama tertentu yang juga berfaham seperti Taliban dalam melihat agama Islam itu. Tapi kan mereka nggak dibangun sebuah ketakutan di Amerika kan? Kenapa? Terjadi dinamika. Penafsiran ini kan terjadi dinamika. Taliban rupanya sudah banyak sadar kok beda dengan 20 tahun yang lalu. Ditanya tentang wanita, jawabannya udah bagus. Ditanya tentang hijab, jawabannya udah bagus. Misalnya mengatakan begini, hijab itu adalah kewajiban Islam. Tapi ada macam-macam bentuknya. Dan itu bisa kita lihat di YouTube. Jawabannya juru bicara Taliban. Artinya apa? Ada perkembangan ada dinamika dalam memahami agama Islam. Dan ini saya kira semakin mereka dibuka kesempatan untuk belajar, ya, saya kira mereka akan terjadi transformasi. Tapi kalau dari awal sudah diburuk-burukkan, dari awal sudah dihalang-halangi, disitulah terjadi kemunafikan. Bahwa yang selalu ingin kita tampilkan adalah keinginan kita, tapi kita nggak pernah memahami keinginan orang. Yang selalu kita ingin menangkan adalah apa yang kita inginkan, tapi kita nggak pernah memahami aspirasi orang lain. Nah, itulah yang terjadi pada Amerika, yang terjadi pada dunia Barat secara umum. Maka sekali lagi umat Islam, kita harus jeli di dalam membaca segala fenomena yang terjadi, termasuk apa yang kita dapatkan dari media massa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kita berdoa mudah-mudahan
saudara-saudara kita di Afghanistan bisa hidup normal, dalam arti dalam keadaan damai, sehingga Afghanistan yang sudah sekian lama. Saya ini pernah mengajar di sekolah-sekolah Arab yang dibangun, sekolah-sekolah Saudi yang mengajar anak Afghanistan ketika saya mahasiswa di Pakistan. Jadi saya tahu betul orang Afghanistan. Luar biasa mereka. Mandi pun tidak, karena tidak ada air bersih. Mereka hidup di rumah-rumah yang terbuat dari tanah-tanah liat. Mukanya masih penuh dengan debu, datang ke kelas, tapi punya senyuman gitu. Punya senyuman dengan kekuatan. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau Amerika terjadi seperti itu. Lampu mati satu malam saja mereka luar biasa resahnya. Nah itulah orang-orang Afghanistan ini, luar biasa. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan masanya mereka untuk bisa hidup normal, mengurus negaranya sendiri. Ya, mungkin secara agama ada saja yang kita tidak sepaham, nggak apa-apa. Tapi yakinlah bahwa akan ada masa-masa di mana mereka akan berubah. Dengan terbukanya dunia ini, saya kira teman-teman yang mungkin ada pemahaman agama yang berbeda dengan kita, pasti akan menyadari bahwa penafsiran agama yang mereka pahami kemarin belum tentu sesuai dengan apa yang seharusnya dipahami hari ini. Maka kita doakan saja, sekaligus kita berhati-hati dengan segala propaganda yang terjadi saat ini. Jangankan Afghanistan, Indonesia saja kok sudah sering terjadi propaganda-propaganda. Indonesia ini toleransi sudah mulai berkurang, fundamentalis mulai menguat. Beberapa kali diistilahkan bahwa Indonesia itu sudah berada di ambang Suria, lain sebagainya. Nah, ini propaganda-propaganda yang terus terbangun kepada ini. Tapi sayang sekali bahwa kita umat Islam yang terkadang begitu cepat terpengaruh dengan propaganda-propaganda seperti ini. Maka sekali lagi mari kita betul-betul berhati-hati di dalam menyikapi semua yang sampai kepada kita, informasi yang sampai kepada kita. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan berikan kesempatan kalau ada yang ingin memberikan komentar, ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin meminta jawaban dari Pak Ustadz terkait dengan masalah yang Ustadz sampaikan, bahwa yang mana Taliban ini dipropagandakan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Bahwa ada sekelompok orang yang ingin merongrong daripada NKRI yang kita cintai ini. Yang mereka sama kedudukannya dengan proses pengambil alihan daripada kekuasaan di Taliban. Dan kelompok-kelompok ini tentunya harus diwaspadai. Begitu kata mereka. Dan ini ada identik dengan perjuangan-perjuangannya di Taliban. Dan segelintir para pejuang-pejuang atau sekelompok yang ada di Indonesia itu pun mulai melakukan underground, gerakan bawah tanah untuk melakukan suatu manuver yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menghancurkan bentuk nasionalisme dan kebangsaan bagi bangsa kita. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz mengenai persoalan itu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Saya kira untuk sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kelompok yang disebut ingin menghancurkan bangsa dan negara, itu sudah masuk ke dalam ranah intelligence ya. Dan itu tentu ada pihak otoritas yang punya wewenang untuk itu. Tapi kalau misalnya sebuah kelompok yang hanya punya perbedaan penafsiran, punya pandangan yang berbeda, kita jangan terlalu ketakutan ya dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Apalagi di Indonesia kita ada yang mengikat kita dengan ikatan yang sangat kuat. Ya. Sebagai bangsa ya, sebagai umat Islam ikatan kita Quran dan Sunnah kan. Tapi sebagai bangsa di Indonesia itu kan ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang mengikat bersama. Maka selama kelompok tersebut masih merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari bangsa, walaupun punya penafsiran-penafsiran yang berbeda, saya kira jangan terlalu ketakutan lah. Karena ketakutan ini kemudian justru membangun kemarahan, kebencian, sampai kepada perpecahan. Nah, ini yang Amerika ini hebatnya seperti itu. Di Amerika ini bukan berarti segala sesuatu harus setuju dengan pemerintah yang ada.
Saya masih ingat ketika Presiden Bush pertama kali menginisiasi perang Irak ya. Bagaimana justru boleh dikata hampir setengah kalau tidak lebih mayoritas sebenarnya rakyat Amerika menolak perang tersebut. Tapi pemerintah tetap, ya, bukan berarti mereka dijadikan sebagai musuh. Tidak dilihat bahwa mereka akan kemudian mengambil alih negara, tidak. Tapi dilihat sebagai pendapat yang berbeda. Nah, kalau sampai kepada ada kelompok yang betul-betul bergerak untuk kemudian menggulingkan, mengambil alih negara, maka itu adalah tanggung jawab intelijen tentunya. Kita yang tidak banyak paham tentang itu ya, jangan sampai membangun asumsi yang kemudian hanya menimbulkan persepsi atau teori-teori yang tidak juga punya realita gitu. Allahu a'lam bishawab untuk itu. Tapi semua kita punya tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Semua kita punya tanggung jawab untuk membesarkan Indonesia. Semua kita punya tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa insya Allah Indonesia ini akan terus-menerus berbenah diri dan bangkit menjadi bangsa yang besar. Ya, walaupun memang terkadang dari masa ke masa ada tantangannya tersendiri. Pada zaman Orde Baru apa, pada zaman Orde Lama juga tantangannya apa, kemudian ketika reformasi dibuka juga, pada setiap pemerintahan punya tantangan-tantangannya. Kali ini tantangan kita di mana, saya kira semua kita paham kok tantangan itu ada di mana, sehingga kita semua bisa memainkan peranan untuk meyakinkan bahwa kita punya tanggung jawab menjadi bagian dari kita yang bangsa Indonesia yang menjaga kekokohan dan kesolidan bangsa kita. Saya kira begitu, Allah alam. Singkat Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai dengan detik ini banyak sekali peristiwa terkait dengan keterlibatan umat Islam, taruhlah kelompok kecil yang berada pada posisi cara memahami agama, cara memahami Islam itu boleh disebut dengan berbeda dengan mayoritas Muslim yang lain. Dan mereka ini kemudian diposisikan sebagai kelompok yang mengganggu stabilitas, membuat keonaran, bahkan ya merusak NKRI kita. Sehingga opini yang dibangun, ya mereka-mereka ini orang-orang yang memang patut untuk ditolak atas nama merawat NKRI. Sekali lagi, kelompok kecil ini, itu data-data mereka, saya yakin itu ada ada pada intelijen kita. Tetapi tidak kalah menarik adalah ada juga kelompok kecil yang saya selalu mengatakan ini kelompok radikal juga. Apakah itu kaum liberalis? Apakah itu kaum hedonis? Apakah itu kaum sosialis, sekuler komunis? Tapi menarik adalah ketika mereka ini memposisikan Islam sebagai lawan yang harus dienyahkan, nah ini sepertinya reaksi dari kekuatan-kekuatan negara itu tidak sehebat ketika itu dilakukan oleh kaum muslim yang minoritas. Nah pertanyaan saya adalah, apakah yang kekuatan-kekuatan yang selain Islam ini ada datanya di intelijen kita? Nah ini saya sampai hari ini juga masih meraba apakah ada datanya. Ataukah jangan-jangan kelompok kecil mereka itu dengan kekuatan intelijen ini memang sedang melakukan apa yang disebut dengan politik de-islamisasi atau depolitisasi Islam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi poin yang terpenting dari semua ini adalah agar kiranya keadilan itu adalah keadilan yang menyeluruh. Iya. Keadilan itu tidak boleh memihak. Saya kira keadilan universal yang diajarkan oleh Islam itu adalah keadilan yang menjadi idaman kita bersama.
La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an wa aqrabu littaqwa. Masya Allah. Jadi bahkan orang yang kita benci pun kalau punya hak, haknya kita berikan. Dan orang yang paling kita sayangi pun kalau dia salah kita tetap salahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau sariqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad SAW yang tercinta itu mencuri, akan dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Demikianlah keadilan dalam agama Islam itu begitu sangat universal dan tidak memihak. Maka beginilah kira-kira dalam tatanan kehidupan publik, kalau sudah sampai kepada misalnya teknis, pemilu misalnya, maka pasti ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang mendukung sini, ada yang mendukung sana. Nah ini sangat wajar sekali. Justru sesungguhnya ketika ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, itu berarti demokrasi hidup. Jangan sampai kita mengharap bahwa di satu sisi kita ingin demokrasi subur, tapi di sisi lain kita tidak ingin adanya kelompok lain yang kemudian berseberangan dengan kita. Karena itu paradoks namanya. Paradoks. Kalau semua orang sudah sama, kalau semua orang sudah sama, berarti keragaman tidak perlu. Maka tidak perlu apa yang disebut dengan menghormati keragaman, karena semua sudah sama kok. Ya. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada ini, otoritas dalam hal ini pemerintah, itu harus berpegang teguh kepada keadilan yang menyeluruh. Satu contoh saja, Pak ya. Kita kan, saya juga termasuk aktif di media sosial, apakah itu di Twitter, apakah itu di Facebook, apakah itu di Instagram, ya intinya aktif lah. Sejujurnya kita melihat bahwa misalnya pada pemilu kemarin ada yang berpihak kepada Pak Jokowi Ma'ruf, kemudian ada yang kepada Pak Prabowo Sandi. Walaupun dua kelompok ini sudah menyatu, tapi yang di bawah ini kan masih seperti terpecah. Nah, kemudian pada masing-masing ini punya army, mungkin saya memakai kata itu saja, army media sosialnya. Nah, saya melihat misalnya di Twitter ya, itu masing-masing kok saling menyerang saja. Dan masing-masing terkadang memakai kata-kata yang mungkin ya boleh dikata insulting, menghina, merendahkan, yang menyerang, kira-kira begitu. Mungkin bisa dijerat dalam perundang-undangan di Indonesia dengan undang-undang tertentu. Di Amerika apa saja bisa dikatakan kan, liberal. Tapi Indonesia kan punya undang-undang. Tapi yang kita dengar dan kita lihat adalah kerap kali justru yang banyak disalahkan atau mungkin pakai kata ditangkap itu pada kelompok tertentu. Nah sementara yang lain kalau menyerang atau menyakiti kelompok lain biasa-biasa saja. Nah ini karena kenapa? Kembali kepada keadilan yang tidak menyeluruh tadi itu. Keadilan yang berpihak tadi itu. Maka saya kira penting sekali bagi pemegang ya, kekuasaan itu untuk konsisten dan komitmen kepada keadilan yang tidak berpihak. Ini sangat penting sekali. Sehingga kalau ini bisa dipegangi, rakyat kita apakah mendukung atau tidak mendukung, mereka merasa punya sense of justice. Mereka merasa ada keadilan yang ada. Bahwa keadilan itu terjamin. Dan kalau keadilan terjamin, maka keresahan-keresahan itu akan berkurang. Terkadang kebijakan yang ada itu tidak terlalu menyeramkan sebenarnya, tapi karena sudah ada sense of tidak justice, tidak adil, maka terkadang kebijakan apapun yang keluar itu pasti dilihat sebagai ketidakadilan. Karena apa? Sudah ada sense ketidakadilan, ada rasa ketidakadilan yang terjadi di situ. Tapi kalau seandainya semua pihak merasa keadilan itu terjamin, maka saya kira kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya itu akan lebih sehat diterima. Mana kebijakan yang memang tidak benar dan mana kebijakan benar. Tapi kalau misalnya memang sudah ada rasa ketidakadilan yang ada, maka begitu ada keluar kebijakan, pasti dianggap bahwa kebijakan itu pasti sudah berpihak kepada kelompok tertentu. Maka saya kira intinya Pak, kembali kepada bagaimana kita konsisten kepada keadilan ini. Ditegakkan saja keadilan. Karena keadilan itu betul-betul, itu adalah kehidupan kita. Rakyat itu nggak akan bisa disuap dengan duit saja. Rakyat kita ini tidak akan tenang hanya dengan dibangun infrastruktur yang banyak, tapi rasa keadilannya tidak ada. Pasti ada masa-masa mereka akan kecewa, mereka akan insecure, merasa tidak aman, karena mereka merasa termarginalkan.
Padahal sudah dibangunkan misalnya jalan yang bagus-bagus, tapi masih merasa termarginalkan. Karena memang ada rasa sense of justice-nya itu kurang. Maka saya kira ini sangat penting sekali. Ya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini sangat penting sekali. Jangan sampai mereka yang mengorupsi begitu banyak dana bansos ini, lalu kemudian biasa-biasa saja. Ya, padahal banyak begitu rakyat yang menderita, ada yang kehilangan pekerjaan, tidak punya sumber rezeki lagi. Bayangkan, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa bayangkan mereka yang berpenghasilan harian, tukang beca, tukang sopir taksi, yang malam hari bawa uang 100.000, 200.000 kepada keluarganya, sekarang nggak punya apa-apa, mau makan apa gitu. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Sementara orang yang diberikan amanah, dikorupsi itu bansos itu. Nah ini kan harus ada sense of justice yang terbangun di situ. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi pemerintah harus memikirkan semua itu sehingga rakyat merasa aman dengan keadilan yang ada. Kalau keadilan tidak ada yang bisa merasakan keamanan itu. Walaupun makmur, mereka tidak akan aman. Ini sangat penting sekali. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, cukup barangkali kalau nggak ada lagi yang lain. Siapa ini? Pak Eko. Masih ada, Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Satu-satu dulu. Siapa ini? Saya Dr. Dadang dari Bandung, Ustaz. Ya, Al-Islam. Ya, silakan. Masih Al-Islam. Silakan. Tadi kan Al-Baqarah itu menjelaskan tentang karakter umat Israel yang umat Nabi Musa. Apa karakter itu masih ada Ustaz di bangsa Israel saat ini gitu? Terima kasih, Ustaz. Karakter manusia itu universal. Kalau ada di masa lalu ya kemungkinan ada di masa sekarang. Ya. Dan kalau ada pada orang lain bisa saja ada pada kita juga. Ya karena ini karakter kan. Dan karakter ini tidak dibatasin oleh batasan-batasan kelompok, keumatan. Maka sering saya mengatakan, ketika Al-Quran berbicara tentang karakter Bani Israel di masa lalu, maka seharusnya pelajaran terpenting adalah kita menyadarkan diri jangan sampai kita terjatuh pada karakter seperti itu. Jadi itu peringatan sebenarnya. Maka Al-Quran menyampaikan kisah Bani Israel ini mengingatkan kepada kita jangan sampai terjatuh ke sana. Jangan sampai terjatuh pada karakter yang sama. Nah, apakah masih ada di kalangan mereka? Masih. Kita berbicara misalnya tentang apa ya tadi ya, tentang banyak bertanya. Saya bertanya kepada beberapa orang Yahudi tentang kenapa babi masih dilarang, masih dimakan. Kenapa babi dimakan? 70% masyarakat Yahudi di Amerika itu namanya reform. Ya mungkin apa ya, saya bukan liberal juga, bahkan lebih dari liberal, karena reform itu memang betul-betul mengganti hukum. Jadi 70%. Reform ini makan babi, kemudian tidak percaya kepada hari akhirat, macam-macam lah. Saya tanya, kenapa babi misalnya larang? Mereka mencari justifikasi pembenaran-pembenaran. Nah sekarang kan ilmu pengetahuan sedemikian maju, ya teknologi bisa kita ciptakan, segala hal yang bisa kita anggap sebagai ancaman pada makanan itu kita bisa eliminir. Ya. Lalu mereka berusaha juga mengatakan bahwa hukum ini kan terjadi elastisitas dan juga terjadi dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, kan begitu. Jadi akan terjadi banyak sekali justifikasi pembenaran untuk melarikan diri dari hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan untuk mereka. Ini kan karakter sama dengan tadi itu. Dan ini masih terjadi. Tapi bukan sekedar kepada Yahudi saja. Ada juga orang Islam punya karakter seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Katakan, oh jangan minum alkohol. Oh enggak. Sekarang ini kan sudah ditemukan bahwa ternyata wine yang ada alkoholnya, ternyata bagus untuk memompa hati kita. Jadi pumping the heart gitu, sehingga semakin sehat hatinya. Heart, ya hati. Maka ada yang memakai seperti itu. Lalu ditambah lagi dengan ayat yang mengatakan bahwa menjaga kehidupan ini kan bagian dari maqasid syariah gitu. Ini kan justifikasi yang terkadang orang pintar justru mencari-cari justifikasi itu. Nah ini kan sikap Yahudi, karakter Yahudi tadi itu. Maka karakter ini akan bersambung terus-menerus. Maka Islam itu datang untuk mengingatkan kita sampai hari kiamat nanti. Bentuknya adalah diingatkan cerita Bani Israel ini. Tapi ceritanya sebagai peringatan sampai hari akhirat. Untuk siapa? Untuk kita tentunya. Dan mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajaran penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran, Alhamdulillah.
Baik Pak Eka. Pak Eko, silakan. Di unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedengeran Pak? Ya. Nggak, saya kan dulu kan terjun langsung ke perang Irak dan perang Irak dan Afghanistan. Itu waktu saya di sana itu mereka pakai anak-anak dan wanita sebagai shield mereka. Nah itu dalam Islam bagaimana itunya hukumnya Pak? Sebagai shield. Ya sebagai shield, sebagai tameng mereka. Waktu kita lagi ronda gitu kan, mereka selalu di belakang anak-anak dan wanita gitu. Jadi nanti mereka kalau nembak itu di belakang mereka, di belakang wanita atau anak-anak. Artinya kalau sengaja mereka lakukan itu, ya tentu ini justru sebenarnya mereka yang harus melindungi anak-anak dan wanita. Bukan sebaliknya, justru mereka berlindung di balik dari anak dan wanita. Itu dalam Islam bagaimana? Ya itu, Islam itu justru mewajibkan ya untuk melindungi anak-anak dan wanita. Mereka non-combatant. Ya, mereka bukan orang yang terlibat langsung peperangan. Maka perintah Rasulullah SAW kepada tentara Muslim ketika itu kalau mau pergi berperang, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, orang-orang tua, atau orang-orang yang sedang beribadah. Jangan merusak rumah-rumah ibadah, jangan memotong pohon, jangan membunuh hewan, jangan meracuni sumur. Ini kan semua ajaran-ajaran etika dalam berperang. Ya walaupun terkadang kalau berperang nggak ada etika lagi kan. Tapi Islam tetap menjaga etika itu. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kepada tentara Islam ketika itu bahwa ada nilai-nilai moralitas yang harus dijaga bahkan dalam keadaan berperang sekalipun. Ya. Maka kalau memang orang, dan saya nggak tahu siapa kelompoknya itu, Pak Eko, apakah memang Taliban atau justru memang orang Afgan secara umum? Ya kita lihat siapa. Pak Eko tahu siapa? Apakah dari Taliban atau dari orang Afgan secara umum maksudnya? Yang saya tahu waktu itu nggak ada orang yang sholat di masjid karena takut ditangkap sama Taliban. Jadi nggak ada namanya sholat Jumat, sholat tiap hari itu nggak ada waktu di Afghanistan. Sampai kita ada diskusi sama pemimpin Taliban, dibicarakan baru mereka mau membuka masjid kembali. Ini masalahnya memang karena dalam keadaan kecurigaan yang besar ya. Jadi Taliban juga curiga kepada tentara Amerika seperti Pak Eko sebagai bagian dari tentara. Kemudian tentara Amerika juga curiga kepada mereka, orang-orang Afgan juga curiga kepada masing-masing, jangan sampai ada terjadi kekerasan begitu, mereka pun takut ke masjid. Nah, masalahnya adalah memang kembali kepada, dan ini sesuatu yang saya sampaikan juga kemarin dalam tulisan panjang saya itu adalah, ya memang masuknya tentara Amerika ke Afghanistan itu sendiri kan sesuatu yang sebenarnya harus didiskusikan selama ini. Bukan di saat Amerika keluar kemudian dipertanyakan kenapa keluar. Justru yang dipertanyakan kenapa Amerika masuk. Karena waktu itu kan memburu Osama bin Laden. Dan pada akhirnya kan Osama bin Laden ditangkap, dibunuh di Pakistan. Nah ini, jadi memang terjadi mata rantai setan di situ. Amerika masuk, Taliban kemudian bangkit sebagai bentuk perlawanan kepada Amerika. Karena Taliban ini sudah melihat ada beberapa orang Afghanistan yang bekerja sama Amerika, maka mereka kemudian terjadi kecurigaan kepada bangsanya sendiri, maka terjadilah saling curiga-mencurigai. Nah inilah yang kemudian terjadi. Maka harapan kita sekarang ini dengan keluarnya Amerika, karena Taliban itu sebenarnya, seperti yang Pak JK sampaikan beberapa waktu lalu, Taliban itu sebenarnya tidak merasa berperang dengan orang sesama Afgan. Makanya kemarin itu waktu Amerika sudah sesuai dengan persetujuan Qatar, Amerika keluar dari Afghanistan, Taliban tidak menembak, tidak membunuh, tidak melakukan apa-apa karena memang tidak mau berperang dengan sama Afgan. Justru Taliban itu merasa bahwa musuhnya itu adalah Amerika yang masih menduduki Afghanistan. Begitu Amerika keluar dari Afghanistan, berarti mereka kan sudah selesai, tinggal mereka seharusnya bisa menjaling dan berusaha merajut ukhuwah, merajut kebersamaan, merajut persaudaraan sebagai sesama bangsa Afghanistan dan sebagai Muslim tentunya. Nah ini harapan kita ke depan. Apa yang disampaikan Pak Eko tadi itu mungkin memang sebuah peristiwa, tapi jangan karena hanya Talibannya atau apalagi kalau dikatakan karena Islam yang diperlakukan, bukan. Tapi karena ada sebuah situasi yang terbangun akibat hadirnya tentara Amerika, lalu kemudian ada permusuhan dari pihak yang lain, lalu kemudian ada masyarakat Amerika di tengah-tengah yang ketakutan itu. Jadi bukan karena Talibannya, bukan karena Islamnya apalagi, tapi karena ada suasana yang terbangun. Dan kalau kita jujur ya karena adanya tentara Amerika di situ yang menakutkan bagi banyak orang-orang Afghanistan.
lalu kemudian dilawan oleh Taliban, maka ada di antara masyarakat Afghanistan di tengah-tengah di situ yang ketakutan, sehingga tidak terjadi sholat jamaah, tidak terjadi sholat Jumat. Ya, tapi itu bukan, saya sangat yakin sekali bahwa itu bukan kebijakan Taliban atas nama Islam lagi bahwa melarang orang Afghanistan sholat Jumat. Saya sama sekali tidak yakin. Tapi itu sebuah situasi yang terbangun. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Pak Eko. Kasih Pak. Siapa yang lain? Baik, sampai di sini. Tadi ada yang angkat tangan. Baik, nampaknya sudah masanya kita akhiri karena di sini juga sudah jam 10 lewat. Di Makassar sudah jam 10-an lewat, di Jakarta sudah 9 lewat, masing-masing akan beraktivitas. Selamat beraktivitas di hari Jumat. Jumat Mubarak insya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Jangan lupa baca surah Al-Kahf, surat Tabarakah di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima, Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 dan segera kita kembali hidup secara normal. Insya Allah. Saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu pada turun yang akan datang. Adanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.